Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan siap ya. Pertanyaan pertama untuk Mas Yoga. Ini bukan pertanyaan kubur, enggak angel-angel gitu. Toharoh menurut istilah atau syarak. Menghilangkan hadas dan najis atau perbuatan yang menghilangkan hadas dan najis atau perbuatan yang sejenis menghilangkan hadas dan najis. Contoh perbuatan yang semakna dengan menghilangkan hadas. Semakna dengan menghilangkan hadas. Tayamum, terus kurang berisik. Tayamum itu apa? Gak enak banyu meneh. Tayamum itu apa? Maksudnya ada bahannya tayamum. Pemahaman kamu tayamum. Bagaimana? Jadi tayamum itu bersuci ketika tidak ada air sama sekali atau syarat-syarat seperti tadi dua. Nanti belajar berdua. Ini cuma bertanya. Kemudian kalau lihat tayamum, hafal kan? Kemudian contoh perbuatan yang semakna dengan menghilangkan Istinja dengan batu. istinja dengan batu. Kalau istinja itu apa? Istinja menghilangkan najis. Istinja apa? Istinja khusus Jawa orang. Cewek. Nah, cewek depan atau belakang ya cewek sebenarnya. Istinja dengan batu. Kemudian bentuk taharah itu ada berapa? Ada 4. Wudu, tayamum, mandi, menghilangkan najis. Kalau wudu itu menghilangkan hadas apa? Hadas kecil. Hadas kecil. Kalau mandi Junub itu hadas besar. besar. Kalau sebutkan alat yang bisa digunakan untuk taharah. Air suci yang mensucikan, tanah yang suci yang mengandung debu, alat penyamak kulit, dan sejenis batu untuk istinja. Menyamak kulit itu tahu nggak maknanya? Jadi penyamak kulit itu kulit binatang, bangkai binatang untuk agar bisa digunakan lagi maka disamak. Lebih jelasnya lagi lihat buku ini. Tata cara menyamak ada beberapa. Ada berapa macam air ditinjau dari sumber dan limbahnya? Ada 7. 3 dari langit, 4 dari tanah atau bumi. 3 dari langit, air salju, air hujan, air embun. 4 dari bumi, air sumber, air sumur, air laut, air sungai.
Apa nama istilah lain dari air suci dan mensucikan? Air mutlak. Apa air mutlak? Air yang tidak memiliki nama sama sekali sehingga menyebutnya dengan air begitu saja tanpa nama menurut pakar tradisi dan pakar bahasa yang sudah mengetahuinya air tersebut. Atau air yang memiliki nama yang tidak mengikat sehingga nama tersebut akan hilang ketika air dipindahkan ke tempat yang lain. Contoh dari air yang disertai nama namun tidak mengikat itu bagaimana? Namanya disertai nama namun tidak mengikat, terus kemudian dipindah ke tempat yang lain, itu yang namanya tetap air. Contohnya apa? Air sumur. Air sumur diapakan? Dipindah Pindah ke Timbo. namanya air apa? Air Timbo. Air timbul, ya. Bisa. Atau air aqua ya. Air aqua itu di botol kan namanya aqua, kemudian pindah ke silakan ke gelas ya, namanya tetap air, bukan aqua lagi. Terus sebutkan contoh air mutlak yang makruh menggunakannya. Ada 4, yaitu air gosok, air terlalu dingin, air terlalu panas, air musamas. Mengapa hukum menggunakan air musamas itu makruh? Apa alasannya? Ya. Tahu enggak? Padahal di sini sudah ada sebenarnya. Lali. Bukan paling ada lali. Jadi di sini pertanyaannya apa alasan ilat atau hukum menggunakan air musamas? Sebenarnya pertanyaannya sama seperti itu. Jawabnya yaitu karat yang keluar dari wadah air musamas dapat menyebabkan penyakit belang. Mana sudah ingat? Saya ingat sekarang. Terus apa makruh? Makruh apa makruh? Makruh nek di awalnya sunnah Bang. Iya, sadar kita ngawur dikondisikan, tolong kondisikan bahasanya. Jangan Jawakarta begitu ya. Kalau digunakan tidak mendapat pahala, kalau tidak digunakan mendapat pahala. Terus Ampun. makruh. Bisa diulang. Kalau dilakukan tidak dapat apa-apa, kalau tidak dilakukan mendapat pahala. Lanjut. jelaskan apa itu hadas dan apa itu najis. Hadas adalah suatu abstrak dalam badan yang mencegah seseorang melakukan aktivitas tertentu dalam agama Islam dan harus mensucikannya terlebih dahulu. Kalau najis adalah air yang sedikit yang kurang dari 2 kolah yang kemasukan najis. Najis bukan najis. Najis adalah
suatu perkara yang menjijikan. Terus perkara yang menjijikan Yang mencegah sahnya sholat. betul menjijikan enggak? Menjijikan, tapi orang najis tidak najis orang. Hadas dibagi berapa? 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yang tidak boleh bagi orang yang berhadas kecil apa saja? Sholat fardu dan sunnah, tawaf fardu sunnah, membawa dan memegang mushaf. Baca Al-Quran boleh tidak? Boleh, boleh. Kalau orang Cina enggak, yang diharamkan apa aja? Suatu hal yang diharamkan di hadas kecil, terus berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Orang yang haid, Suatu hal yang diharamkan saat orang berhadas dan jinabat, cerai atau talak, puasa, jalan di masjid jika takut mengotori, bersenggama dan bersenang-senang antara pusar dan lutut dengan syahwat. najis dibagi berapa? 3, najis mughaladzah, mukhafafah, mutawasithah. Mughaladzah apa itu? Najis besar seperti anjing dan babi serta keturunannya. Mukhafafah jelaskan. Air kencing bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun yang masih minum air susu ibu. Kalau bayi perempuan umur setengah bulan itu kencingnya dianggap kencing apa? Mutawasithah. Kenapa? Wedok, lanang itu perempuan. Nah, saya ya, Anda dididik di sini. Terus gimana cara menghilangkan najis mutawasithah? Ada cara menghilangkannya, cukup diperciki. Mutawasithah Dibasuh bagian yang terkena najis. di mutawasithah dihilangi najisnya dahulu, terus dibasuh dengan air yang suci. Mutawasithah itu ada berapa 2, aja? airnya hukumnya. Airnya yang mana? Airnya suatu najis yang terlihat oleh indera, Maafnya tidak terlihat oleh indera. kalau yang hukumnya gimana cara menghilangkannya? Cukup dialiri air yang terkena najis. Cukup dialiri najisnya. Dari apa? Cukup dialiri dengan air yang suci, mensucikan. Ya, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.